Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bapak Ibu guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat sehat, nikmat umur dan kesempatan, serta hidayah iman dan Islam. Salawat serta salam semoga selalu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini saya akan menyampaikan materi tentang menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dengan meneladani salaful ummah, yaitu pendahulu dari umat ini. Di antara keinginan atau cita-cita seorang muslim itu adalah yang utama selamat di dunia dan di akhirat, ya. Jadi selamat di dunia dan di akhirat, dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Itulah kesuksesan yang paling besar. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan hanyalah kesenangan yang menipu. Maka seorang mukmin dia punya keinginan, punya cita-cita bagaimana dirinya, keluarganya, anak dan istrinya selamat di dunia dan di akhirat. Di dunia tidak tersesat, di akhirat dia akan dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Orang beriman punya cita-cita, keinginan agar dia diampuni oleh Allah, dirahmati dan juga diberikan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bapak-bapak mungkin ada yang kepingin bidadari, ingin masuk surga, istana-istana di surga dan lain sebagainya. Dari keinginan-keinginan dan cita-cita yang besar tadi, yang paling besar yaitu adalah kenikmatan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ridwanun minallahi akbar. Dan keridhaan Allah itu jauh lebih besar. Jadi ridho Allah itu melebihi daripada kenikmatan surga dan segala kenikmatannya. Dan ini terbukti dengan doa Rasulullah SAW yang mungkin juga selalu kita panjatkan. Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ridhamu dan surga, ya. Minta ridha Allah dan kemudian surganya. Ini menunjukkan bahwa ridha Allah itu lebih tinggi daripada kenikmatan surga. Juga firman Allah Subhanahu wa taala kepada para penghuni surga. Nanti ketika penghuni surga sudah masuk ke surga, penghuni neraka sudah masuk ke dalam neraka, lalu Allah berfirman kepada penghuni surga, menanyakan, wahai penghuni surga. Maka penghuni surga itu menjawab, labbaik ya Allah, semua kebaikan berada di tanganmu. Apakah kalian telah merasa puas? Penghuni surga menjawab, bagaimana kami tidak merasa puas
sedangkan engkau telah memberikan kepada kami kenikmatan yang belum pernah engkau berikan kepada seorang sebelum kami. Lalu Allah Subhanahu wa taala apa? Menanyakan kepada mereka, apa mau diberi yang lebih tinggi, lebih besar ya daripada kenikmatan surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mulai saat ini aku telah ridho kepada kalian dan aku tidak akan murka kepada kalian untuk selama-lamanya. Jadi itu menunjukkan bahwasanya ridho Allah Subhanahu wa taala itu adalah kenikmatan yang paling besar. Dan kesana sebenarnya seorang mukmin ini memiliki keinginan, cita-citanya ya. Bagaimana dia mengajak ya seluruh keluarganya agar mereka itu mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan besarnya yaitu bagaimana cara kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau keinginannya pingin kita mendapat ridho Allah, tapi bagaimana cara menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala? Dan ternyata jawabannya ada di dalam kitab ya yang merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu Al-Quran ya. Al-Quran ini kan petunjuk bagi orang bertakwa, tidak ada keraguan di dalamnya. Dari Alkitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka siapa saja yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, pasti, bukan insya Allah, pasti dia tidak akan tersesat dan pasti dia tidak akan celaka, karena itu janji Allah ya. Kalau manusia insya Allah ya, tapi ini janji Allah. Siapa yang mengikuti petunjuk Allah, pasti dia tidak akan tersesat, pasti dia tidak akan celaka. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan celaka ya. Di dunia dia tidak akan tersesat, berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat dia tidak akan celaka. Dia akan selamat, dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Itulah keberuntungan yang besar. Nabi kita SAW juga menyampaikan dalam suatu hadis, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang mana kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitabullah, Al-Quran, dan sunnahku, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu sudah jaminan, insya Allah pasti tidak akan tersesat, pasti tidak akan celaka. Sebaliknya siapa saja yang berpaling ya dari peringatan Allah, maka dia akan mendapati kehidupan yang sempit, dan Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami kumpulkan kepada hari kiamat dalam keadaan buta. Kehidupan yang sempit ya. Kata Ibnu Abbas itu radhiyallahu anhu, walaupun dia hartanya banyak, walaupun dia kaya raya, kalau berpaling dari petunjuk Allah, dari Al-Quran, dia akan mengalami kehidupan yang sempit, banyak mengalami kesulitan, masalah dan lain sebagainya. Nah, hadirin rahimakumullah, kalau ya orang itu beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka
pada hari kiamat nanti dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ditenangkan oleh Allah. Ya ibadi la khaufun 'alaikumul yaum wa la antum tahzanun. Wahai hamba-hambaku, tidak ada ketakutan bagimu pada hari itu dan tidak pula kamu bersedih hati. Siapa mereka yang tidak takut, tidak sedih? Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin, yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, yaitu Al-Quran, dan mereka senantiasa berserah diri kepada Allah, menyerah. Ya, Muslim itu kan dia orang yang tunduk, patuh, menyerah kepada Allah. Suruh sholat, sholat. Ramadan suruh puasa, puasa. Nanti dia kalau kaya, punya harta, mencapai nisab, haul, bayar zakat, bayar zakat. Semua perintah Allah dia kerjakan, larangan Allah dia berusaha untuk meninggalkan, menyerah kepada Allah. Nanti akan dipanggil oleh Allah, wahai hamba-hambaku, tidak ada ketakutan bagimu pada hari itu dan tidak pula kamu bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan mereka senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Ya. Siapa tadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu? Dan bagaimana caranya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu dalam Al-Qur'an? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 100, ya. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannat. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga. Surat At-Taubah ayat 100. Jadi dalam Al-Quran yang kita imani, firman Allah, kita yakini ini adalah sebagai petunjuk bagi orang bertakwa. Yang tadi sudah dikatakan, siapa yang mengikuti petunjukku dia tidak akan tersesat, tidak akan celaka. Siapa berpaling dari peringatanku dia akan mengalami kehidupan yang sempit, ya, dan seterusnya. Maka Al-Quran mengatakan orang yang diridhai Allah itu hanya ada dua golongan, yaitu para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin. Muhajirin ini adalah orang-orang yang berhijrah bersama Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Ansor adalah orang-orang Islam yang memberikan pertolongan, memberikan tempat kediaman dan lain sebagainya, menolong orang-orang muhajirin. Maka orang-orang muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi mereka Allah sediakan surga. Jadi surga itu disediakan bagi para sahabat dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Hadirin rahimakumullah, ya. Maka sahabat inilah yang dimaksud dengan salaful ummah, pendahulu daripada umat ini. Mereka yang dikatakan salaf, itu sahabat, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik, sahabat. Tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya. Mereka itu adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan, dijamin kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya. Maka jalan yang mereka tempuh itulah yang harus kita ikuti, ya. Bagaimana mereka ini
memahami agama, memahami kitab Al-Quran, memahami sunnah Rasulullah SAW, bagaimana mereka beribadah, berakhlak, bermuamalah, maka kita tinggal mengikuti mereka, karena mereka ini adalah murid langsung daripada Nabi SAW. Allah banyak memuji mereka, taubat mereka diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas Allah mengatakan, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladzina tabauhu fi sa'atil usrah. Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan. Itu dalam surat At-Taubah ayat 117. Jadi para sahabat ini dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah SWT. Allah sudah menerima taubatnya mereka. Ini kan merupakan kabar gembira sekaligus pujian, sanjungan dari Allah SWT bagi mereka, generasi para sahabat ini. Ada lagi dalam surat Al-Fat ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa atsabahum fathan qariba. Sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon Ridwan. Ya. Maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan atas mereka dan memberikan balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini telah ridho kepada para sahabat. Allah menerima taubat mereka dan mereka mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, sahabat ini ya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik inilah ya yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, yang memiliki apa? Konsistensi yang sangat tinggi terhadap sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu adalah para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para a'immatul huda, para imam yang mendapatkan petunjuk. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, ya mereka akan selamat. Jadi kan golongan yang selamat itu kan cuma satu ya. Ketika Nabi SAW menjelaskan tentang apa perpecahan umat itu, Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, semua di neraka kecuali satu. Nasrani pecah menjadi 72 golongan, semuanya di neraka kecuali satu golongan saja. Kemudian Nabi mengatakan apa? Wa anna hadhihi ummati sataftariqu ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiya al-jamaah. Umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya berada di neraka kecuali satu golongan saja. Satu golongan itu adalah al-jamaah. Jamaah. Dalam yang disebutkan jamaah itu siapa? Ma'ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya ya. Apa nanti jamaah itu ada mengatakan al-jamaah itu adalah para sahabat ya. Yang sunnah al-jamaah itu adalah orang yang mengikuti sunnahnya Nabi SAW, berpegang teguh dengan sunnahnya Nabi SAW, dan juga para sahabat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka generasi yang dimaksud ya oleh Rasulullah SAW dalam hadis ya, sebaik-baik manusia itu adalah pada masaku, kemudian
sesudah mereka, kemudian sesudah mereka, ya. Khairun nas qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, ya. Sebaik-baik manusia itu adalah pada masaku, yaitu sahabat. Ya, sebaik-baik manusia itu adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian sesudah mereka. Sudah sahabat siapa? Tabi'in, orang-orang Islam yang bertemu dengan para sahabat dan mereka mati dalam keadaan Islam. Tsummal ladzina yalunahum, ya. Kemudian orang-orang yang sesudah mereka, yaitu para tabi'in, orang Islam yang berjumpa dengan tabi'in dan mereka mati dalam keadaan Islam, ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ini yang wajib, ya, kita meneladani mereka, ya, agar supaya kita tidak mengalami tersesat, ya, di dunia tersesat, supaya kita tidak celaka, ya. Karena itu adalah merupakan jaminan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian mengapa kita, ya, dilarang, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan juga Rasulnya menyelisihi mereka, ya, diwanti-wanti oleh Nabi SAW agar kita tidak menyelisihi mereka. Kita harus selalu mengikuti mereka, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 115, ya, itu memperingatkan siapa saja yang tidak mengikuti jalan mereka, ya, jalannya orang-orang mukmin, yaitu para sahabat itu, maka Allah akan biarkan mereka leluasa di dalam kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan Allah akan masukkan mereka ke dalam jahanam, dan jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali, ya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa 115, ya. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran itu baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang mukmin, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, mengikuti jalan yang bukan jalannya orang mukmin, maksudnya adalah para sahabat ini menentang Nabi sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang mukmin, berarti dia menyimpang dari jalannya sahabat, dari orang mukmin. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, maka kami biarkan mereka leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Makanya Rasulullah SAW itu selalu berlindung di dalam sholat itu, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih. Rasulullah dijamin surga, semua dosanya diampuni oleh Allah SWT, kekasih Allah, tapi dalam sholat selalu berlindung kepada Allah, takut. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, aku berlindung padamu ya Allah dari azab jahannam, ya. Maka Rasulullah SAW menyuruh para sahabat. Nah, kenapa orang masuk jahannam tadi? Salah satunya dalam ayat tadi, dia menentang Rasul, tidak mau mengikuti sunnahnya Rasul, ya, jalan yang ditempuh oleh Rasul, dan mereka tidak mau menempuh jalannya para sahabat, mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang mukmin dalam berakidah, ya,
dalam beribadah mungkin mereka menyimpang, terutama dalam masalah akidah. Ya. Maka menyimpang dia. Akhirnya muncul kelompok-kelompok seperti Khawarij, Rafidhah, ya, Mu'tazilah, Murji'ah, Jabari, Qadariyah dan lain sebagainya, Jahmiyah. Kenapa mereka seperti itu? Menyimpang dari para sahabat, jalannya para sahabat. Yang Khawarij, mereka walaupun ibadahnya itu kuat, sholatnya, baca Qur'annya, puasanya, takutnya kepada Allah SWT, ya. Sampai Ibnu Abbas itu ketika beliau berjumpa dengan orang-orang Khawarij, saya tidak pernah menemukan orang, ya, yang seperti mereka. Wajahnya pucat, tangannya ini ngapal, badannya kurus karena banyak sholat, banyak puasa, takut kepada Allah. Tapi mereka dikatakan oleh Rasulullah SAW kilabunna, mereka itu anjing-anjing neraka, mereka itu sesat, ya. Nabi mengatakan kalian akan meremehkan sholat kalian dibanding dengan sholat mereka. Kalian akan meremehkan puasa kalian kalau dibandingkan dengan mereka. Mereka baca Quran tapi tidak sampai ke kerongkongannya, kata Nabi SAW. Apa kesesatannya? Salah satunya Khawarij, dia mudah mengkafirkan ahlul kiblat. Saking takutnya kepada Allah sehingga kalau ada seorang muslim berbuat maksiat, dosa besar, yang membunuh, berzina dan sebagainya, dosa besar, maka dikafirkan oleh dia. Padahal itu bukan akidahnya para sahabat, ya. Sahabat tidak pernah mengkafirkan orang-orang yang misalnya berzina ataupun membunuh dan sebagainya, ya. Itu membahayakan imannya, gitu saja. Imannya berkurang ketika orang itu bermaksiat. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu kan imannya itu bertambah dan berkurang, bisa bertambah berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Yang berbeda dengan Murji'ah. Nah, Murji'ah bisa lagi, dia menyatakan iman itu ya satu, sama, imannya malaikat, imannya nabi, imannya iblis itu sama dan tidak bertambah, tidak berkurang, menyisihi daripada sahabat, pasti tersesat. Begitu pula dengan Qadariyah, dia mengingkari takdir dan lain sebagainya. Ada Jahmiyah menolak sifat-sifat Allah, nama dan sifat Allah SWT. Ada Mu'tazilah, dia lebih mendahulukan akalnya dan lain sebagainya. Pokoknya setiap yang menentang Rasul dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang mukmin, kami biarkan mereka leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, ya. Dan kami masukkan dia ke dalam jahanam. Jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali, ya. Maka ini penting bagi kita, ya. Penting bagi kita, ya. Karena kita melihat bagaimana, ya, orang yang sungguh-sungguh di dalam sholatnya, sungguh-sungguh di dalam puasa, rasa takutnya kepada Allah, baca Qur'annya dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah akidahnya rusak, selesai, ya, seperti itu. Maka Nabi SAW, ya, berpesan Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Abu Dawud, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid, ya. Hendaklah kamu pegang teguh sunnahku, hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin yang diberi petunjuk. Gigitlah erat-erat dengan gigi geraham kalian. Kalau menggigit dengan gigi seri kan bisa merotol, ya Mas Fajar, ya, merotol giginya. Gigit erat-erat dengan gigi. Maksudnya apa? Pegang teguh Quran dan sunnah itu. Pokoknya Al-Quran ini petunjuk, ya. Tadi sudah dikatakan siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat, tidak akan celaka. Sebaliknya siapa berpaling dari peringatanku, dia pasti akan mengalami kehidupan yang sempit tadi itu, ya. Maka Nabi SAW perintahkan agar kita pegang teguh, ya, sunnahnya Nabi SAW dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu, ya, supaya kita tidak tersesat.
ya begitu. Hadirin rahimakumullah. Kemudian nasihat ini dari Allah, ya, dari Rasulnya, ya. Kemudian para sahabat, ya, itu juga mengingatkan agar kita itu berpegang teguh, ya, untuk mengikuti para sahabat Nabi SAW ini. Ibnu Mas'ud, ya, radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang ingin mengikuti seseorang, maka hendaklah dia mengikuti sahabat radhiyallahu anhu. Siapa yang mau ikut orang, ikuti sahabat radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena sesungguhnya hati mereka adalah sebaik-baik hati manusia. Ilmu mereka adalah sedalam-dalam ilmu manusia. Paling sedikit bebannya. Maksudnya apa paling sedikit bebannya? Dia tidak mengada-adakan urusan yang memberatkan dirinya. Paling sedikit bebannya. Apalagi cuma masalah dunia, tidak terlalu kecil bagi sahabat urusan dunia, ya. Kok bisa kecil begitu, Pak? Ya. Iya. Kita ini kalau mau meniru mereka ya sebisanya, semampunya, ya. Tapi kalau mau meniru mereka itu memang berat, ya. Jangan kan pernah mendengar bagaimana kisahnya Umar bin Khattab yang beliau itu menyedekahkan kebunnya yang harganya 200.000 dirham. Gara-gara apa? Gara-gara ketinggalan sholat asar berjamaah. Kecil dunia bagi mereka. Padahal bukan niat untuk meninggalkan sholat jamaah, ya. Masuk kebun, ya. Kemudian kebunnya bagus begitu, ya, lupa sudah masuk waktu asar. Setelah itu segera bergegas ke masjid mau sholat asar berjamaah, ternyata sudah bubar jamaah. Itu sudah merupakan kesalahan besar menurut mereka, menurut Umar bin Khattab, sehingga dia jual kebunnya, disedekahkan, ya, kebunnya. Gara-gara kebun ini saya ketinggalan sholat asar berjamaah. Ustaz Akil bisa? Saya tidak bisa. Saya dulu aja waktu saya dulu waktu masih mahasiswa kerja, Pak, ya, untuk menghidupi anak dan istri saya, ngeloper roti saya, ya, harus satu toko selesai, ya, kira-kira 15 toko, kurang satu azan, Allahu Akbar di Masjid Al Khair berangkat di teater. Aduh, kalian situ ini. Tinggal pikirannya, tinggal sebentar naruh, setelah itu saya nutupi soalnya. Qadarullah, sing duwe toko sing ngene muter-muter dan sebagainya. Akhirnya ketinggalan sholat duhur berjamaah. Ya paling menyesal saja, menyesal. Tapi enggak sepeda motor, rotinya juga enggak tak sedekahkan, enggak mampu saya. Rotinya butuh setoran, ya, kejuragannya. Sepedanya juga sepeda, ya pinjaman juga, ya. Kalau Umar begitu. Nah, ini motivasi bagi kita supaya kita itu, ya, apa caranya supaya kita jangan sampai terlambat sholat berjamaah. Putranya Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketinggalan sholat isya berjamaah. Bayangkan. Ini kan kita mau meneladani salafus saleh, ya. Nanti bagaimana rasa takutnya, bagaimana akhlaknya dan sebagainya, ya. Ketinggalan sholat isya berjamaah. Maka beliau setelah sholat isya sholat terus sepanjang malam, ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat terus sampai menjelang subuh, karena menghukum dirinya sampai ketinggalan sholat isya berjamaah. Pak Yadi bisa telat ya, setelah Ustaz istighfar, astagfirullah, ya susah, ya, tapi bagus, sudah ada susah itu bagus, ya. Yang bahaya ini kan kalau ketinggalan sholat jamaah tidak ada penyesalan sama sekali, ya. Ini terus terang saja, ya. Manusia zaman sekarang kita ini kan susah untuk berbuat baik, mudah untuk berbuat buruk. Kalau orang dulu berbuat jelek itu sulit sekali, kalau berbuat baik gampang, ya. Orang kita sekarang misalkan kehilangan uang 50.000, 100.000, bingung kita. Di duit ini mau tak tengok golek itu mesti golek. Tapi ketinggalan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, tenang saja.
Padahal 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Iya kan? Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Kalah Bill Gates itu kalah. Makanya saya nggak iri sama sekali dengan Bill Gates, dengan Aguan dan lain sebagainya. Nah, dunia. Dunia itu kecil, dalam pandangan sahabat kecil, jangan besarkan. Kalau jangan besarkan, besar ya. Seperti apa kecilnya? Nabi katakan, andai dunia ini memiliki nilai seberat sehelai sayap nyamuk, Allah tidak akan beri minum orang kafir. Andai punya nilai seberat sayap nyamuk, kecil. Nabi pernah lewat bersama sahabat, kemudian ada bangkai anak kambing, ya, ditawarkan, siapa yang mau beli ini 1 dirham murah? Tidak ada yang mau. Siapa yang mau saya beri? Diberi sama Nabi SAW. Biarkan rebutan sahabat, tidak ada yang mau. Setelah Nabi tahu para sahabat itu tidak berkenan dengan bangkai anak kambing, Nabi mengatakan, sesungguhnya dunia ini lebih hina daripada bangkai anak kambing ini dalam pandangan kalian. Dunia ini sedikit Bapak Ibu, ya. Makanya perlu kita siapkan ini amal soleh. Bagaimana kita taat kepada Allah, bagaimana istri anak kita taat kepada Allah. Ya, kita punya ilmu, ajarkan anak-anak didik kita ini. Itu kan menjadi manfaat yang besar. Ya. Kalau dunia ini akan kita tinggalkan. Dunia dan sisinya berikan Ustaz Akil semuanya. Tahun 60-70 tahun selalu dia akan pergi. Di akhirat berapa tahun? Bukan 1 juta tahun ya. Bukan 1 miliar tahun. Bukan 1 triliun tahun di akhirat itu. Khalidina fiha abada. Makanya para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in itu kalau urusan akhirat bersegera, bersungguh-sungguh, perebutan, tamak mereka. Kalau urusan dunia, ifan mereka, urusan dunia. Ya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia sedikit. Nabi mengatakan apa? Kenikmatan dunia kalau dibanding akhirat, seperti orang memasukkan jari telunjuknya ke air, diangkat ada 1 tetes, ini sedikit ini. Ya, itulah dunia. Sedikit kemudian dibagi oleh orang 7 miliar di muka bumi ini. Panjenengan juga dapat sedikit, dari yang sedikit panjenengan dapat yang sedikit lagi. Dari yang sedikit ini, yang bersih, yang thayyib, halal thayyiban, itu diberi lebih sedikit lagi. Kita mendapat yang sedikit, dari yang sedikit lebih sedikit lagi. Ya, maka saya senang ya, saya punya cita-cita ya, anak saya itu yang ngajar semuanya. Kenapa? Karena kalau ngajar ya itu masya Allah. Nabi kan pernah mengatakan dalam satu hadis, sesungguhnya Allah, para malaikat, penghuni langit dan bumi, sampai semut yang ada di dalam lubangnya, ikan yang ada di air, bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan pada manusia. Jadi para asatid itu dimintakan ampunan oleh semua makhluk, malaikat, penghuni langit, penghuni bumi, ikan, semut, semua bersolawat memintakan ampun untuk orang yang mengajarkan kebaikan, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Ya, baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali perkataan Ibnu Mas'ud tadi, siapa yang ingin mengikuti seorang hendaklah ia ikuti sahabat, karena sesungguhnya hati mereka itu adalah sebaik-baik hati manusia. Ilmu mereka sedalam-dalam ilmu manusia. Paling sedikit bebannya, ya. Paling lurus jalan hidupnya, dan paling baik akhlaknya. Mereka adalah sebuah kaum yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membela nabinya, untuk menolong nabinya dan menegakkan dinnya, agamanya. Maka akuilah keutamaan mereka dan ikutilah asar-asarnya, karena sesungguhnya mereka berada di atas jalan yang lurus. Maka perlu kita ini membaca 60 karakter para sahabat atau bagaimana ya akhlak para sahabat dan sebagainya, supaya kita ini, kalau yang tadinya kita ibadahnya malas, lihat sahabat ya Umar ketinggalan sholat jamaah disedekahno kabeh kan. Ya, akhirnya kan panas kita kan. Ya, tersinggung ya. Tersinggung Mas Bayu, enggak, biasa saja saya Pak Ustaz, enggak ada apa-apa biasa. Ya.
Maksudnya supaya kita melihat yang lebih hebat. Ya, walaupun tidak member kayak gitu, tapi kan berusaha ya. Gimana supaya kita seperti itu. Jadi keutamanya sangat besar ya. Akui ya, kata Ibnu Mas'ud, akuilah keutamaan mereka. Mereka ini satu kaum yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolong nabinya ya, para sahabatnya. Maka radhiyallahu anhum ajmain ya, Allah ridho kepada mereka. Nah, siapa yang mengikuti mereka dengan baik, Allah juga ridho. Ya. Tadi kan begitu, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu. Enggak ada jalan untuk mendapatkan keridhaan Allah kecuali kita menempuh jalan ya yang ditempuh oleh para sahabat Nabi dalam berakidah, dalam beribadah dan lain sebagainya. Ada satu perkataan dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan apa? Sesungguhnya fatwa dari salafus salih dan fatwa-fatwa para sahabat lebih utama untuk diambil daripada pendapat-pendapat dan fatwa-fatwa ulama kontemporer, ulama khalaf ya. Kalau salaf itu sahabat, tabi'in, ada yang mengatakan sampai abad ketiga, termasuk Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan sebagainya itu ya, sampai Imam Bukhari sampai abad ketiga. Setelah itu ulama khalaf ya. Kemudian kata beliau ya, karena dekatnya fatwa terhadap kebenaran itu sangat tergantung dengan kedekatan pelakunya dengan masa Rasulullah SAW. Maka fatwa-fatwa sahabat lebih didahulukan untuk diambil daripada fatwa-fatwa tabi'in, dan fatwa-fatwa tabi'in juga harus lebih didahulukan daripada fatwa tabi'in karena yang lebih dekat kepada sumbernya. Kalau diibaratkan apa ya, mata air ya, mata air itu kan semakin dekat dengan sumbernya itu semakin jernih kan. Ini sumbernya jernih ya, tidak terkontaminasi dengan apa Mas Bayu, banyu sabun, pipih, korak ada. Tapi begitu mengalir agak jauh, agak keruh. Kita ini sudah 14 abad keruh sudah. Di masa Nabi saja beliau sudah mengatakan, siapa di antara kalian sahabat nih ya, yang diberi umur panjang, maksudnya dia hidup sepeninggal Nabi, kalian akan menyaksikan perselisihan yang sangat banyak. Itu Nabi sudah berpesan kepada para sahabat ya. Munculnya kan mulai zamannya apa, terbunuhnya Utsman ya, kemudian muncul Khawarij pada masa Ali bin Abi Thalib, sampai tadinya pendukung Ali radhiyallahu, sampai alinya dikafirkan sama Khawarij. Tak main-main, ekstrim ya. Apalagi cuma Pak Akil ini misalkan celananya di rumah lagi kafir tadi, bahaya. Ali bin Abi Thalib ya, Aisyah dikafirkan ya, Muawiyah dikafirkan, semuanya ya, keras sekali ya. Nah, jadi semakin jauh dari sumber mata air tadi itu, maka semakin keruh ya. Maka untuk bisa kita itu memahami ya agama Allah Subhanahu wa taala, kitab-kitabnya, sunnah-sunnah nabinya, ya kita melihat bagaimana misalkan ya ayat misalkan ya, maka kita melihat bagaimana penjelasan ini dari para sahabat, misalkan tafsirnya Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan lain sebagainya. Nah itu lebih apa? Lebih menenteramkan ya daripada yang kontemporer. Ya misalkan ya, kita kan sering mendengar, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah haqqa tuqatih, takwalah kamu pada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ya apa ini maksudnya? Bertakwa dengan sebenarnya takwa. Ada penjelasannya sahabat dengan Ibnu Mas'ud ya. Maksudnya adalah
Ittaqullah haqqa tuqatih, takwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa itu adalah hendaklah engkau taati Allah, jangan kamu maksiat kepadanya. Engkau hendaklah bersyukur kepada Allah, jangan kufur kepada Allah SWT. Dan hendaklah engkau selalu ingat Allah, zikir kepada Allah, jangan kamu melupakan Allah. Itu menurut beliau. Ya. Jadi bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa itu adalah kita taati Allah, kita syukuri nikmat-nikmatnya, dan kita mengingat Allah. Setiap kita mendapat nikmat Allah, setiap kita mendapat nikmat, ini dari Allah. Ya, semuanya adalah dari Allah. Panjenengan bisa puasa, sholat berjamaah, baca Quran, istiqomah mengajarkan ilmu, ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan karena diri kita. Dan itu terkumpul dalam satu wasiat Rasulullah SAW kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, ya, yang mana Rasulullah SAW berpesan agar jangan lupa setiap selesai sholat berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Allah, tolong saya agar selalu ingat kepadamu, selalu bersyukur kepadamu, dan memperbaiki kualitas ibadah kepada. Jadi menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kita tidak bisa berzikir ingat Allah kalau tidak ditolong sama Allah. Kita tidak akan mampu bersyukur nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak kepada kita. Bisa bernafas, jantung kita bisa berdetak, anak istri kita sehat, rumah tangga kita baik-baik saja, teman-teman tetangganya baik, dan lain sebagainya. Itu tidak bisa kita syukuri kalau tidak ditolong sama Allah. Kita baru bersyukur kalau oleh duit 100 juta, alhamdulillah. Tapi ketika tubuh kita sehat, anak istri kita ini baik-baik saja, taat, tetangga kita baik, teman-teman kantor kita baik, itu kan kenikmatan yang sangat luar biasa. Kalau kita salah, ada yang mengingatkan, itu luar biasa, nikmat yang sangat besar, lebih tinggi nilainya daripada 100 juta. Cuma karena kita ini sudah kadung kuliner oleh duit, baru senang. Tapi kalau mendapatkan iman bertambah, ilmu bertambah, kepahaman bertambah, teman-teman soleh bertambah, anak-anak yang tadinya nggak nurut kemudian menjadi nurut, misalkan, ya, istri yang tadi keras kemudian menjadi santun, baik suami-suami yang tadi ngomel tiba-tiba diem cep gitu ya, soal kosong, ya. Ini soal, biasanya tidak tukaran bojone, ayo, ya. Jadi semua itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi berkenaan dengan fatwa, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ambil fatwa-fatwa yang mereka yang lebih dekat. Dan itu memang lebih menenteramkan. Sebagaimana kata gurunya, ya. Gurunya Syekhul Islam rahimahullah mengatakan apa? Mazhab salaf, ya. Mazhab salaf itu lebih selamat. Mazhab salaf maksudnya sahabat, ya. Sahabat tabi'in, ya, begitu ya. Itu lebih selamat, lebih berilmu, dan lebih mendatangkan hikmah. Itu kata Syekhul Islam. Jadi mazhab salaf itu lebih selamat, lebih berilmu, dan lebih mendatangkan hikmah. Ya. Makanya ya sudah, kita kalau kita orang awam atau penuntut ilmu, ya sudah, tinggal mengambil pendapat-pendapat mereka. Ya. Kita tinggal memilih salah satu. Kalau misalkan mereka ini ada perbedaan pendapat, itu keluasan bagi kita, ya. Jadi kita jangan kok beda-beda ya, kok berselisih para sahabat, ya. Justru di dalam salah satu perkataannya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau mengatakan, demi Allah saya tidak senang seandainya para sahabat itu hanya memiliki satu pendapat saja. Tak senang. Dengan adanya perbedaan pendapat itu, maka menjadi keluasan bagi kaum muslimin untuk mengambil pendapat-pendapat mereka. Dan itu tidak berbahaya, ya. Tidak berbahaya. Kita kok ini, kamu witirnya kok sebelum tidur? Iya, saya niru Abu Bakar, karena Abu Bakar tuh witirnya sebelum tidur. Ya, kamu kok
Apa enggak takut khawatir? Enggak, saya yakin nanti saya Umar itu per 3 malam witirnya belakangan. Dipuji dua-duanya. Abu Bakar ini orang yang sangat hati-hati, ya, khawatir nanti bablas enggak sholat witir, sehingga sholat witirnya sebelum tidur. Umar dipuji dia orang yang sangat yakin sekali, orang yang kuat, ya. Nanti bangun. Ya. Kalau Ustaz Akil sama saya ini bablas nanti ya. Lalu safar pulang jam 10, jam 11 selesai. Wes nanti tidur aja, bangunnya subuh. Ya. Nah yang seperti itu kita ambil yang Abu Bakar, ya. Jadi sholat witirnya sebelum tidur. Walaupun orang yang terbiasa sholat witir itu nanti kalau kan dia sudah terbiasa sholat witir, boleh dia itu meskipun terlambat sebelum sholat subuh witir dulu, tidak apa-apa. Atau kalau lama mengatakan nanti di waktu duha, tidak apa-apa. Bahkan seorang yang biasa sholat malam, kemudian dia mungkin karena ada satu dan hal tidak sholat malam, dia bisa diganti pada waktu siang, kan seperti itu. Nah, jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nah ini penting bagi kita, ya. Walaupun mereka itu berbeda-beda, ya, tetapi mereka saling menghormati, ya. Perbedaan di antara mereka ini apa ya istilahnya? Ya keluasan bagi kita untuk memilih. Nanti kalau satu tok berat, sampai misalnya mazhab Hanafi misalkan ya, mazhabnya Abu Hanifah itu di sini khairul ummah ini apa Pak? Korban wajib apa sunnah muakkadah bagi yang mampu? Sunnah muakkadah. Ini berarti khairul ummah ini ikut mazhabnya jumhur ulama, ya. Mayoritas ulama berpendapat korban itu sunnah muakkadah bagi yang mampu. Kalau Abu Hanifah korban itu wajib hukumnya bagi yang mampu. Kok saya sebenarnya Abu Hanifah Pak, cuma ini kudu korban pindah mazhab Syafi'i. Pokoknya yang itu yang nggak boleh, ya. Jadi milih mana yang gampang, bisa enak, mana yang baik lah, ya. Itu yang nggak boleh, ya. Seperti itu. Ya. Jadi dengan adanya perbedaan-perbedaan tadi, maka itu merupakan apa? Keluasan bagi kita, ya. Seperti itu. Jadi mazhab salaf itu lebih selamat, lebih berilmu, dan lebih mendatangkan hikmah. Dan harusnya memang kita, ya, tanpa menyatakan diri kita itu salafi, ya. Loh, kalau kita ngikuti sahabat, tabi'in, ini kan salafus saleh, sahabat, tabi'in, ya berarti kita itu pengikut salaf, ya. Salaf itu kan pengikut salaf artinya. Jadi semua orang bisa disebut itu, ya. Nah, begitu. Karena pengertian daripada apa? Salafus saleh itu secara syar'i itu adalah para sahabat, ya, tabi'in, ya. Menurut istilah syar'i yang dimaksud dengan kata salaf adalah para sahabat Rasulullah SAW, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ya. Itu secara syar'i. Salaf itu sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan kita memang harus mengikuti mereka. Ya apa? Uang agama itu adalah apa-apa yang dibawa oleh para sahabat. Ilmu itu apa yang dibawa oleh para sahabat. Selain yang dibawa mereka bukan ilmu, ya. Ya, karena ilmu liane Pak, ya. Maksudnya ilmu agama, ya. Akan sudah lengkap semuanya. Bagaimana sholat, berdoa, berzikir, bersolat, bagaimana kurban, zakat, semuanya itu sudah diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat. Sahabat mengajarkan kepada tabi'in dan seterusnya kepada tabi'ut tabi'in, ya. Dan seluruh umat Islam yang mengikuti jejak mereka dengan baik hingga hari kiamat, di mana keadilan dan kebersihan diri mereka telah diakui oleh umat secara ijma, ya. Keadilan dan kebersihan mereka, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Di samping itu mereka pun tidak pernah tertuduh melakukan bid'ah yang menyebabkan kekufuran ataupun kefasikan. Dan pada awalnya yang dimaksud dengan generasi salaf itu adalah generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Namun karena pada masa kehidupan mereka, terutama masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mulai muncul berbagai sekte atau kelompok sesat seperti Khawarij, Rafidhah, Qadariyah, Mu'tazilah dan Murji'ah, maka selanjutnya istilah salaf ini memiliki dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah dari sisi qudwah, keteladanan. Dari sisi keteladanan apa?
Yang dimaksud dengan istilah salaf adalah 3 generasi pertama Islam yang disebutkan al-qurun al-mufaddalah, 3 generasi yang mulia, yaitu sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Pengertian salaf yang pertama yaitu dari sisi qudwah, keteladanan, ya. Yang kedua dari sisi manhaj, ya. Artinya salaf tidak terbatas pada 3 generasi utama saja, tetapi juga mencakup setiap muslim yang mengikuti manhaj mereka sampai hari akhir nanti. Siapa saja yang mengikuti pemahaman dan jejak langkah 3 generasi yang pertama itu, maka ia bisa disebut sebagai pengikut salaf. Jadi panjenengan ini pengikut salaf. Kalau nggak mau jadi pengikut salaf gimana? Mau ngikut siapa? Ya. Kan kita siapa? Dirkatara. Ya. Kan kita ngikuti ya para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya. Nah, ya. Itu jadi salaf yang tadinya artinya itu hanya satu saja, yaitu generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kemudian karena muncul sekte-sekte tadi, Qadariyah, Khawarij, Rafidhah, Murji'ah, Mu'tazilah. Kalau sekarang tambah banyak lagi. Ada abangan ya, Darmo Gandul, Gatul Lucu. Tahu Gatul Lucu ya? Nah, macam-macam lah ya. Ada yang liberal, ada yang pluralis dan lain sebagainya. Luar biasa. Semakin hari semakin banyak. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Pegang teguh Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Syekh Muhammad bin Abdul Hadi Al-Misri berkata, salaf berarti istilah yang dipakai untuk para imam terdahulu dari 3 generasi pertama yang diberkahi dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, sebaik-baik generasi adalah pada masaku, kurunku, kemudian sesudahnya, kemudian yang sesudahnya, ya. Jadi salaf itu termasuk apa? Istilah yang dipakai para imam terdahulu, ya. Setiap orang yang ilmizan dengan akidah, fikih dan usul, ya, pokok-pokok pegangan para ulama tadi, maka ia dinisbahkan kepada salaf juga, sekalipun antara ia dengan mereka ada perbedaan ruang dan waktu. Tempatnya jauh, ada di Kufah, ada di Basra, ada di Madinah, di Mekah. Waktunya juga berbeda, 1400 tahun yang lalu. Tetapi sama, akidahnya sama, rukun iman pada Allah, iman kepada sama, sholatnya juga sama dan sebagainya, ya. Dan kita mengikuti apa namanya? Misalkan ayat Al-Quran, ya, tafsir dari para sahabat, sama memahaminya. Ya. Berarti kalau orang ini berpegang teguh dengan apa? Ya, Quran dengan Sunnah Nabi SAW sebagaimana yang dipahami oleh para salafus saleh tadi itu, maka mereka ini juga disebut sebagai pengikut salaf, ya. Seperti walaupun berbeda waktu, berbeda ruang, ya, seperti itu. Mungkin sampai di sini dulu, Pak. Saya masih ada satu lagi, insyaallah. Kalau ada kesempatan, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Pak, ya. Sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwasanya kita pelajari mereka, kemudian kita berusaha untuk meniru dan mengikuti mereka, meneladani mereka, terutama dalam masalah sholat tadi, ya. Sholat kalau bisa jangan sampai terlambat sholat berjamaah. Kalau terlambat mungkin infak 100.000, tidak usah 200.000 dirham, ya, 100.000. Saya yakin kalau jenengan infak 100.000 tidak akan eman kan, ya, terlambat sholat 100.000 muli sedino kan, ya. Nah, kalau bisa kurang 15 menit kita sudah, ya, berhenti dulu, kemudian kita siap-siap, ya. Jangan sampai terlambat, apalagi di bulan Ramadan, ya, Ramadan. Mungkin itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangannya. Segala kebenaran mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahannya dari saya.
Dan apabila ada pendapat yang lebih benar dari apa yang saya sampaikan tadi, maka mari kita mengikuti pendapat yang lebih benar. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.